Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Lestari. Saya dari STAI Muhammadiyah Tulungagung. Di sini saya akan sedikit memaparkan PowerPoint dengan judul Klaim Asuransi Syariah. Klaim asuransi syariah merupakan sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Selanjutnya, prosedur pengajuan klaim asuransi syariah. Dalam penentuan apakah perusahaan harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian klaim dengan 4 langkah sebagai berikut. 1. Pemberian klaim segera setelah peristiwa yang sekiranya membuat tertanggung mengalami musibah. 2. Bukti selain peserta mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh. 3. Penyelidik setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, selanjutnya dilakukan analisa administrasi. 4. Penyelesaian klaim setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadinya kesepakatan tersebut. Selanjutnya, macam-macam klaim asuransi syariah. Klaim dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang ke-1, klaim dibayar berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. 2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai jumlah premi yang dibayarkan. 3. Klaim atas akad ijarah sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. 4. Klaim atas akad tabaru merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Selanjutnya, syarat pengajuan klaim asuransi. 1. Memiliki produk yang akan diklaim. 2. Sudah melewati masa tunggu yang berlaku pada masing-masing manfaat. 3. Tidak termasuk dalam pengecualian melihat kriteria polis yang akan diklaim. 4. Kelengkapan dokumen pengajuan klaim. Selanjutnya, jenis klaim asuransi jiwa syariah. Klaim asuransi jiwa syariah terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Klaim karena kontrak habis. 2. Klaim karena kesehatan. Klaim yang ketiga, klaim karena meninggal. Yang keempat, klaim karena kecelakaan. Selanjutnya, kelengkapan dokumen klaim asuransi syariah. Dari beberapa macam klaim yang ada, hal terpenting dalam pengajuan klaim adalah kelengkapan dokumen. Untuk klaim meninggal pada persyaratan-persyaratan khusus untuk pengajuan klaim ke perusahaan seperti surat keterangan dokter tentang penyebab kematian, surat keterangan dari kelurahan, dan persyaratan lainnya. A. Khusus untuk klaim meninggal dunia dilengkapi 1. Surat keterangan kematian yang sah dari instansi yang berwenang. 2. Surat keterangan dari dokter jika peserta meninggal dunia di rumah sakit. 3. Surat keterangan dari kepolisian jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan, disertai surat keterangan dari dokter. 4. Daftar pernyataan klaim. 5. Bahan-bahan lain yang diperlukan. B. Pengajuan klaim selambat-lambatnya 12 bulan beserta persyaratan yang diperlukan. Untuk pengajuan klaim umum seperti rawat inap yang diperlukan yaitu 1. Bukti bahwa peserta dirawat inap di rumah sakit. 2. Bukti dengan melampirkan surat keterangan penyakit yang diderita dan fotokopi KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku. Selanjutnya, mekanisme pembayaran klaim. Proses yang dilalui mekanisme pembayaran klaim kerja asuransi syariah yaitu 1. Underwriting ialah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan
Besarnya premi. 2. Polis asuransi merupakan surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. 3. Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. 4. Pengelolaan dana asuransi atau premi dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Sekian pemaparan PowerPoint dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.